Indonesia Timnas Senior siap bertarung menghadapi Irak besok hari Kamis untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama langsung diajar sama lawan tangguh yaitu Irak. Nanti dilanjutkan lawan siapa? Filipina dan satu lagi siapa? Filipina dulu. Vietnam. Vietnam terakhir ya. Wih, gila, Tapi Vietnam baru tahun depan, lawan Filipina tanggal 21, lawan Irak tanggal 16 besok. Dan ini ibaratnya kita harus berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit kemudian. Kali gitu ya. Kalau tahu gua nggak tahu apakah lawan Irak Berakit-rakit dulu, bersakit-sakit kemudian. Kapan Berakit-rakit senang-senangnya? kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Benarkah lawan Irak menjadi lawan yang berat, paling berat di grup ini atau semuanya harus dianggap seberat itu? Iya nggak sih? Iya, kalau di atas kertas sih paling berat ya. Ini pertandingan kompetitif per kita yang paling berat sejak kita ke Hanoi di semifinal Piala AFF Januari kemarin ya. Kompetitif ya. Ya. Argentina kan friendly. Terakhir 2 pertemuan terakhir Brunei pesta gol lah gampang. Main di Basra dengan 65.000 fans katanya udah siap mendatangi, sold out. Dan ya Karena yang datang tim hebat. Karena Indonesia nah, datang. pengen lihat Elkan Bagot semua ya kayaknya. Kalau main gue di bilang memang ISL. ujian berat di laga ke-37-nya Shin Taeyong ya, melatih timnas senior. Dia sebelum ini 20 kemenangan, hanya 7 kali kalah. Tapi kalau anything kita bisa mendapatkan hasil dari ini kan pertandingan yang ya Vietnam juga, tapi kita mulai udah bisa bersaing lah sama Vietnam. Ya. Filipina seharusnya Semenjak kita udah udah ada si di atas. Parks yang apa? Ya Parknya udah cabut. Menurut gue emang dari dulu itu timnas harus lebih sering sih laga-laga kayak gini, laga-laga tandang di luar GBK, di luar Surabaya, di luar basis supporter kita agar mereka punya that experience juga untuk ke turnamen besar. Karena nanti kan Piala Asia juga mereka main di Qatar, main di luar juga. Dan ini adalah lawan yang akan menguji timnas sih. Ya. Gimana coach lo kalau ketemu lawan tim yang katanya paling berat dan mungkin levelnya di atas kita, apakah ini otomatis Sintayong akan bermain reaktif football atau dia bermain dengan gayanya? Gini. Ini ada target. Targetnya adalah lolos dari grup. Grup ini ada 4. Oke. Kita Irak paling berat. Ya. Indonesia, Filipina, sama Vietnam. 2 ini lebih visible lah untuk dikalahkan. Artinya yang penting lu jadi runner up agar bisa lolos. Ya. Oke. Kalaupun seandainya kita kalah, seandainya kita lawan Irak, kemungkinan besar tim 2 ini juga kalah. Ya. Jadi jangan terlalu dianggap wah beban banget seolah-olah ini menghasilkan 200 poin kalau menang lawan Iran. Kan cuma 3 poin, ngerti nggak? Kalau kalah oke-oke aja. Yang penting adalah lu belajar dari match ini. Oke. Lu main away dan di sana juga dingin, nggak sepanas sini, ya kan? Jadi lu butuh waktu adaptasi lagi. Gue bilang nggak perlu ada harapan. Harapan gue cuma satu, lu main bagus. Lu main bagus ada seandainya lu kalah, it's okay. Lu bawa modal lu lawan Irak ini, ketemu tim ini justru lawan Vietnam, Filipina lebih penting. Karena lu main lawan tetangga lah kasarnya begitu. Tekanan lebih besar. Ya, kalau lu 2 kali menang lawan Vietnam dan juga Filipina, lu lolos kok. Kita kan keplesetnya di ronde kedua yang kualifikasi Piala Dunia 22 kan lawan tim-tim region kita, lawan Malaysia. Kita udah leading di GBK, kita kena comeback. Lawan Vietnam juga kalau nggak salah kita dikalahkan. Jadi emang pentingnya adalah melawan tim-tim yang di sekitar kita bisa kita kalahkan. Regional. Dan sekarang menghadapi Irak, taktiknya pakai 4 back atau 3 back kan Sintayong juga sering berubah nih pemain-pemainnya. Ya kalau lihat track recordnya memang Coach Shin lebih suka memakai 3 back kalau lawan tim-tim kuat ya. Itu ketika kita lawan di kualifikasi Piala Asia tuh ketika lawan Jordan sama ketika lawan satu lagi. Ini benar. Kemarin cuman yang menarik kan lawan Argentina atau lawan siapa gitu yang Sandy Walsh akhirnya main di kanan tengah. Tapi Sandy juga dia pertandingan terakhir lawan Brunei ya dicoba di tengah jadi dia multi posisi juga dicoba beberapa posisi. Gue daripada Arhan mending yang Patinama Shane. Arhan nggak pernah main di Jepang. Iya. Dia lebih sering posting di IG. Aduh. Bener lagi. Ya bener. Iya bener. Ya mending mainin Patinama yang jelas-jelas punya jam terbang. Iya. Tapi kalau antara Asnawi sama Sandy Walsh, ini kan sebenarnya Sandy Walsh digeser kan. Ya, Sandy kan masih posisi aslinya sayap, ini kan back sayap kan sebenarnya, tabrakan sama Asnawi kan, makanya dicari posisinya. Yang menarik memang apakah 1 striker apa 2 striker karena dengan adanya strike pergerakan dia kan mobile banget ya. Itu yang nggak dipunyai kalau Dimas Derajat main bareng Ramadan misalnya di depan.
Tapi kalau di tengah sih menurut gua dengan Kambuaya, Klok dan satu pemain lagi yang nanti kita akan lihat siapa, bisa Sandi bisa yang lain karena dia main number 6 sebenarnya bagus, tapi itu kan ketika lawan Brunei. Jadi kita akan lihat kalau track recordnya memang Coach Shin kalau lawan Argentina pun dia make 2 penyerang ya, karena itu tadi dia mau pakai mobilitas, dia mau pakai energinya strike, apakah Tapi akan di dipakai Brunei lagi? kan Wolves jadi bek kanan kan? Iya, dia nyoba dicoba beberapa kanan, posisi. karena Makanya Brunei itu ada juga. perbandingan Dan bahkan harus- di tengah pertandingan pun Coach Shin bisa ganti Tiga kali. beberapa Kan makanya sempat formasi. ada perbandingan kan. Sandi Back Walsh di sayap, mana? Sandi Walsh dan Yes. Pandinama di fullback atau Asnawi dan Arhan Iya. menjadi utamanya. Kalian lebih prefer mana kalau itu? Ya. Arhan oke, itu juga Arhan oke. sih lemparan ke dalamnya kita perlu sih sebenarnya sih. Iya itu kalau buat senjata. Apalagi lawan tim-tim Enggak, Irak. lu ketemu Irak lu. Iya makanya itu dia. Gue justru kalau Bagus. Irak ini takut di bola atas aja sih, karena bola atas Irak ini cukup bagus gitu, bola mati juga cukup bagus. Makanya kalau lu ketemu tim Asia Tenggara lewat lemparan oke lah, tapi Iya makanya, dan harus dicoba. Hernando sendiri kan bukan kiper yang tinggi. Lo sekarang Iya. this guy itu nggak pernah main di Jepang gitu Siapa? loh. Oh iya. Ya, Arhan emang Bukan nggak salah, pernah. bukan salah dia kalau dia nggak bermain bagus. Jadi kalau gue jadi pernah, gue nggak ambil risiko. Gue mending mainin Patina yang jelas. Kalau di kanan, ya gue fansnya Asnawi. Jadi untuk gue Asnawi harus main. Sama Dan Rido. menuju pertandingan ini kan ada komentar dari salah satu pelatih yang bilang jangan terlalu digembar-gemborkan lah. Yes, Ji, lu untung soal bahas. naturalisasi Yes, nanti oh bikin my yang God. ada di squadnya jadi minder yang orang-orang lokal. Ini gue terganggu banget sih. Gimana ini apa sih? Gua kurang ngerti sekarang, bahkan ini kalimat ini jadi template di Twitter diganti. Sebenarnya kata-kata ini gitu. ada di press con-nya kemarin. Gue udah di press con itu maksud gue pada saat itu kayaknya nothing wrong ya dengan apa yang dia katakan. Mungkin jadi beda kalau Digorengnya. ditampelnya cuman kutipan-kutipan di luar konteks ya Oke. mungkin ya. Karena memang pesannya Coach Fahri juga sebenarnya bagus. Sebenarnya mengikuti apa yang Pak Zainuddin Amali katakan sebelumnya. Pak Zainuddin Amali kan juga datang di konvers di tempat sama sehari sebelumnya, di mana dia menekankan kita nggak usah ngomongin lagi yang namanya pemain keturunan. Semuanya itu sama. Itu benar, membela itu benar. timnas Iya, Indonesia. itu benar. Iya, itu yang Betul. Pak Amali tekankan. Jadi menurut gua ada banyak aspek penting dari perkataan Fahri kemarin yang lebih menarik menurut gua, dan nggak tahu kenapa yang ramai malah yang bagian itu. Karena itu ya. salah buat gue respect dengan Coach Fahri, cuman apa yang dia katakan itu buat gue itu sedikit apa ya? Itu memisahkan seolah-olah Gua dalam timnas divide, yes. ada yang namanya pribumi, ada yang non pribumi. Yes. Nah, this is not good. Sama sekali. Gue setuju Mas, pada saat lu masuk timnas, lu Iya. bermain untuk Iya, Garuda, udah, Garuda. lu mau Terms- mau kulit keturunan. warna lu ungu, I don't care. Statement kayak gitu tujuannya apa Tujuannya sih? apa gitu, gini. Lu kalau lu jangan memuji pemain naturalisasi, nanti pemain lokal minder. Iya. Ya berarti lu belum menganggap dia adalah keluarga lu dong. Iya, itu Lu maksud belum gua kan. menganggap dia sama dengan pemain Iya. lokal dong. Iya. Itu yang buat gue pribadi bahaya, Coach. Dan buat Iya, gue benar. kalau terms naturalisasi ini di pra dan proses, begitu lu ketuk palu lu warga Indonesia. negara, lu warga Indonesia gitu. Jadi saat Sananta main jelek dijelek-jelekin, saat dia main bagus dipuji. Begitupun dengan pemain-pemain yang lainnya juga Gini, sama. gue coba berpikir positif lah. Gue respect Fahri. Gue Gua juga. berpikir positif. Mungkin yang dia maksud pada saat di ruang ganti itu ada dua kubu. Karena murni komunikasi. Mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Yang Indonesia mungkin nggak bisa bahasa Inggris, oke? Mungkin dari netizen itu sering masalah lokal pride dan lain-lainnya itu dia bisa. Jadi banyak hal, dan gua harap tujuannya Fahri adalah lebih bagus. Dalam arti, udahlah jangan terlalu memuji-muji semuanya pihak ini atau pihak itu. Kita ini semua sama gitu loh. Jadi Ya, gue seneng Makanya- kalau kayak begitu. gue nggak mau beranggap yang di maksud Fahri itu negatif ya, Iya, karena iya. nggak ada tujuannya juga. Iya. Kita ini semua dukung Indonesia. Mungkin dia berharap bahwa timnas yang Indonesia yang pribumi lah itu nggak usah terlalu minder, harus sama. Dan Ya, mungkin ya, ini sampai sih- masih ada istilah pribumi pun sebenarnya gue juga masih Salah, terganggu sih. Gue betul. terganggu gitu Gua loh. setuju. Ya betul. mungkin ini sih memang mungkin yang dimaksud Fahri adalah exposure ya untuk Whatever, Ji, keturunan whatever, Ji. itu memang sangat besar dibandingin Nggak yang mungkin perlu, Ji, nggak perlu gini. Saat tim ini jelek, silahkan lu hina. Saat ini bagus, Iya. puji sebagai tim. Nggak Betul. perlu per personal gitu. Bener. Buat gue nggak perlu gitu. Apalagi gue juga kemarin ngobrol sama salah satu jurnalis juga, bahwa dia ngobrol dengan salah satu midfielder yang naturalisasi gitu. Dia bilang bahwa kalau kita main bagus,
kita disebutnya pribumi, warga negara. Iya. Begitu kita main jelek kita disebutnya Fili naturalisasi. Pali tuh biasanya ngomong gitu juga pernah kayak gitu. Wah, ketua tahu. Tahu lah. Gua enggak mau nyebut namanya, Fili cuman Pali ya. ngomong gitu. Sudah lu Dia emang bener. Oh ya, itu deh. Iya. Kan kesian Ji. Emang Ad- benar, ada iya. pemain yang bisa show, Itu ada yang sama bisa kayak pemain-pemain Prancis juga kayak gitu kan. Ngomong Iya. atau Ozil waktu di Jerman juga Iya, ngomong ada gitu pemain kan. yang bisa ngomong, ada pemain yang dipendem kan kesian dia Ziyech milih. juga ngomong gitu. Iya, dia milih buat membela timnas ini dan lu masih menganggap dia orang lain kan kesian buat gua. Iya. Nggak perlu ada komentar Betul. pribumi, naturalisasi gitu. Enggak, kayaknya nih memang ada beberapa komen yang dipotong-potong keluar konteks ya. Kayak kemarin gue di sana juga kayaknya begitu bahas bagian itu juga nggak terlalu dipermasalahkan. Yang kalau yang gue catat ya tidak, dia bilang nggak akan komentar individu-individu. Mereka adalah sebuah tim. Kalau menyorot satu itu menghakimi pemain-pemain yang lain. Ini keberhasilan mereka bersama. Bener. Dia Coach Fahri tuh nakadin Iya, itu setuju juga. kalau Jadi itu. pasti Jangan-jangan omongan ada Coach bagian Fahri yang- itu dipelintir. Iya, Potong, nggak bener. dipotong. Iya, Kayaknya atau ada dipotong. potongan-potongan Karena yang gue salah. yakin Fahri Nggak pun mungkin. niatnya itu Iya. baik. Makanya gue Dan bilang kalau respect. statement yang beredar itu kan benar-benar memisahkan. Divide ya. Iya, Buat itulah kalau komentar naik tanpa konteks. Nah, Biasanya itu. kayak gitu. Itu Kayak- kerjaan siapa? Media. Ada juga Beberapa konten kreator. media. Dulu Konten kasus apa kreator. Ya, yang akhirnya Siapa aduh, tuh? nggak ada Konten spill kreator, dong. ya, Bahaya, bener. Konten kreator di IG itu parah itu bener. TikTok juga. Dan sekarang kan Potong. semua orang bisa naikin macam-macam dengan Bahaya modal. Makanya tahu lebih kiban baik kutipan jadi dong. member. Gue jelaskan semua dari A sampai Z. Potongan-potongan kayak gini bisa membuat orang di penjara loh gara-gara potongan yang Iya, betul. menyudutkan konteks seperti ini. Nah, kita dari U17, dari senior pindah ke U17 juga besok akan bermain di laga terakhirnya juga penentuan untuk bisa lolos setelah kemarin 2 hasil imbang Ekuador dan juga Panama, terakhir akan menghadapi Maroko. Lo gimana optimis apa lo melihat lawan Maroko nanti? Gue dari awal udah tidak optimis dengan Nggak ada ekspektasi? Iya, gue nggak ada ekspektasi. Gak gitu. ada yang punya ekspektasi. Iya, gue Betul. nggak ada gitu. Karena Ada coach, kalau netizen ada. oh ya silakan. Jangan, Cuman makanya gue pun kata-kata ngelihat, kasar kemarin. gue ngelihat ini Ekuador. Iya. Yang paling lemah kan Panama dong Justru secara harusnya di atas gitu. Di atas kertas. kertas Panama gitu. Ini Maroko yang dianggap nomor 2 paling sulit setelah Ekuador gitu. Ya gue nggak mau ekspektasi berlebih karena ya gue juga sadar tim lawan gua ini lawan Indonesia, tim yang anak-anak mudanya udah main di sebuah akademi yang sustain gitu. Di Maroko itu udah punya namanya King Mohammed VI Academy di mana banyak pemain mudanya direkrut dari akademi tersebut, udah biasa main weekly dibandingkan Tapi kalah lawan Ekuador, jadi nggak sehebat itu juga. Seri. Kalah 2-0. Oh Maroko, Kalau Ekuador Maroko, pun bagus. iya. Rata-rata tim Ekuador itu diisi sama dari klubnya si Caicedo dari Independiente. Jadi emang sama udah sama biasa- Estupinan nggak? Iya, Beda, sama. Independiente de Val itu. Jadi Oh, emang sama, iya. iya. Jadi emang tim-tim ini tuh lawan Indonesia tuh tim yang udah lama dibentuk gitu loh. Jadi udah punya sustain timnya dibandingkan dengan Indonesia yang sorry to say berapa pekan 4 sebelum. bulan. Jadi Iya, buat begitu gua ditunjuk buat gua, emang tim tiba-tiba. iya gitu kan kita dapat durian runtuh kita U17 di Indonesia ya. Jadi ya buat gua enjoy the moment kalau kata Koci ya menghadapi Maroko ya lu belajar kompetisi serius, kompetisi yang papan dunia lah gitu. Gimana deh? Fir, sorry. Apa? Optimis Soal ini? apa lo? Iya, kalau kita lihat Atau mungkin apa yang selama ini sekarang lagi digoreng sama media partner lo, sepantaran lo lah. enggak sih, kalau gue bilang memang ya seperti kata Coach Fahri juga di press conference sama Maroko sebenarnya ada kelemahan-kelemahan yang juga bisa kita manfaatin. Cuma kan bagaimana kita memanfaatkan momen-momen itu dalam pertandingan. Gue 2 laga pertama nonton timnas memang mood penonton ke bawah ya permainan, karena kita kalau gue bilang sih kita nggak bisa melihat permainan U17 sama dengan permainan senior. Nah itu Iyalah. mungkin beberapa penonton menganggap bahwa Sama. iya harus disamain. Iya, iya. Padahal jauh ya, Aldi bilang tadi perkembangan kita gimana? Elite Pro Academy kita baru punya 2018. Pandemi bubar, baru jalan tahun lalu. Dulu emang kita punya diklat-diklat bagus, diklat Salatiga, diklat Ragunan terutama. Sebagus apa? Ya bisa Paling ngeluarin nggak ada. pemain-pemain kayak Mas Bima, kayak Coach Fahri, kayak Aji dan lain-lain, Prestasi Kurniawan. kita dulu apa? Gue nggak tahu. Iya. Gue belum lama ngikutin sepak bola Indonesia. Iya. Kalau lu bagus, prestasi kita apa? Juara AFF, juara Iya. SEA Games, juara Asia, Iya, juara kita nggak dunia. juara, nyaris-nyaris terus kan. Emang itu kan kelemahannya kita. Jadi nggak sebagus kita itu, main di Piala Asia, lolos dengan lewat jalur kualifikasi. Nah kalau gue bilang sih ya apapun yang terjadi memang setelah ini kita lihat ya dengan hasil mungkin lawan Ekuador kita lebih banyak tertekan, banyak yang kesalahan-kesalahan juga dilakukan. Ya itu tadi ini emang tim emang segini karena Ya. mereka emang juara Piala AFF U16 tapi mereka nggak lolos Piala Asia, bahkan mereka kalah besar. Dan ini
emang tim nggak disiapkan untuk main karena memang tadi kan tim U20. Kalau tim U20 kita ketika Sintayong pertama datang kan itu udah dibawa TC ke Spanyol, ke Serbia, kemana-mana. Mereka udah di-prepare jauh-jauh hari, 2-3 tahun, 2 tahun deh sebelum turnamen itu mereka udah disiapkan. Kalau ini kan memang ya itu tadi kerangka U16 ditambah pemain seleksi 12 kota, ditambah pemain-pemain kayak Welber, kayak si Amar ya, Berkic dan itu. lain-lain. Jadi emang apapun yang terjadi menurut gue ya kita harus apresiasi karena ini baru langkah awal mereka. Ini bukan Piala Dunia. Gue nggak begitu setuju. Apa yang dikatakan Virgi itu benar semua. Tapi kita gue kulitin lagi, oke? Awal pertandingan no expectation. Gue shock mereka bisa bermain kayak gitu. Babak pertama, oke? Luar biasa untuk gue. Babak kedua drop bukan karena nggak bisa main, karena stamina. Fisik jelek banget ya. Oke? Fix. Artinya, banyak hal positif kita bisa bawa ke next match. Lawan Panama, strategi dirubah bagaimana visi kita bisa dibagi selama 90 menit. Betul. Coach Bima berhasil karena tidak ngepres, tidak terlalu high press. Lebih menunggu. Ya. Oke. Babak pertama ancur-ancuran. Ancurnya di mana? Passingnya amburadul. Di tengah kan terutama. Tengah terutama. Ini yang bikin gue gedek. Lu, adik-adik, mungkin ini terakhir bermain di Piala Dunia. Oke? Kalau lu bisa main di Piala Dunia, lu berikan segalanya. Yang gue lihat beberapa pemain egonya segini. Gocek-gocek. Lu perhatiin deh, lu lihat ulang. Tiap kali gocek disenggol jatuh, hilang bola. Tengahnya nyaris nggak gerak. Passingnya amburadul. Makanya pas lu bilang gue nggak nonton babak pertama, babak kedua doang. Beruntung Coach Bima juga lihat tengahnya 3-3 diganti. Babak kedua lumayan memang. Baru ada balance, oke? Sampai itu Badut satu itu cetak gol terus joget-joget. Aduh. Gue pissed off. Karena untuk gue, lu tidak menunjukkan mental bahwa lu mau menang. Panama nih. Cepet-cepet puas gitu ya. Ini Panama. Ini peluang terakhir lu untuk bisa raih 3 poin. Di luar seperti yang Virgi bilang, kita nggak punya ekspektasi. I agree. Kalau gagal pun lolos, gue tidak, it's okay lah. Tapi betapa sayangnya kalau lu tidak, karena lu lawan Ekuador tim terkuat lu bisa raih 1 poin. Lawan Panama yang harusnya 3. Ini yang bikin gue kesel, marah. Lu tidak punya fighting spirit lawan Panama yang lu harusnya bisa dapat 3 poin. Terutama based on babak kedua. Lu kalau cetak 1 sama, kalau lu merasa lebih rendah dari Panama, lu ulur waktu nggak ada masalah. Lu kan bisa menang, malah joget-joget. Ya, jadi kan kocak gitu loh. Bukan kita dapat 1 poin, kehilangan 2 poin. Kehilangan 2 poin, harusnya lu ambil bola secepatnya kick off. Terus gempur Sampai lu dapat 3 poin. Gak dilakukan. Ini menit 60-an kan golnya. Ya sekitar itulah. Ya mungkin itu bagian part of enjoy the game kali Coach. Buat mereka ya. That is not enjoy juga. Lu akan nyesel nanti, lu akan menyesal nanti kalau lu kalah lawan Maroko atau lu seri tapi lu nggak lolos. Karena kalau lu kalah lu hanya 2 poin. Kalau lu menang lawan Panama lu dapat 4 poin, kemungkinan lu lolos dan nomor 3 yang terbaik. Betul. Baru lu nyesel. Nyeselnya karena lu seri di winnable games. Karena lu ingin menunjukkan ego lu. Di mana lu harus passing, lu sok-sok ngelewatin. Iya. Individualistis banget memang mainnya. Dan lu udah tahu fisik kita itu katrok. Tiap kali adu duel lu kalah. That's okay. Main smart lah. Sekarang bek kiri pegang bola, nggak bisa apa-apa. Mau nggak mau dia crossing. Kenapa? Karena tangannya stuck. Nomor 10 si Bin itu harusnya dia distribusi bola kan. Itu kurang. Ke depan terus. Nunggu bola. Sama si Kakak. Gimana? Yang distribusi bola siapa sekarang? Ngerti nggak? Ini yang bikin gue kesel bahwa lu itu punya peluang besar untuk lolos tapi lu nggak manfaatkan. Murni karena ego lu. Tapi gue setuju sama Virgi sama Aldi. Kalau nggak lolos, it's okay. Hanya sangat amat disayangkan. Cuman sayang ya. Sayang sekali bahwa lu di Piala Dunia main di kanan karena lu nggak akan main Piala Dunia. Kebayang nggak Indonesia lolos knockout stage? Kebayang Lu tidak akan main di Piala Dunia lagi. Lu tidak manfaatkan peluang ini.
Ya pokoknya di luar itu semua kita doakan sama dengan timnas senior meraih hasil yang terbaik karena timnas senior juga akan menghadapi tim yang paling kuat di atas kertas di grupnya. Sementara timnas U17 akan menghadapi lawan terakhir laga pamungkas di grupnya yang menentukan mereka bisa lolos apa enggak. Kita doakan hasil yang terbaik dan berikan juga perjuangan yang terbaik. Yang penting di luar hasil apapun kita tetap bangga Indonesia sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan bisa sejauh ini belum terkalahkan ya. Buruan juga apa hasil baca lagi? Buruan beli tiketnya buat The GOAT Match tanggal 29 November dan udah ada pressconnya. Bisa saksikan langsung pressconnya di YouTube-nya Jabret Media TV. Akhir kata, thank you juga buat Sarimande dan juga Owi. Sampai ketemu di DPI episode hari Jumat. Bye-bye semuanya. Pastinya nggak akan bisa gue lupain karena waktu SD gue nontonnya Taufik Hidayat jadi juara dunia bulu tangkis, bayangin. Terus kemarin gue mimpi, udah gede suatu hari dikalahkan sama Raffi Ahmad main tenis, gue mimpi gitu. Bolehlah jago di bulu tangkis karena setahu gue yang namanya juara legenda itu ya cuma di satu cabang dong, jarang-jarang juga juara di berbagai macam cabang. Boleh dia punya lapangan bulu tangkis tapi dia nggak punya lapangan tenis. Latihan terus, tapi ya udah kalah duluan. Kenapa? Ya Raffi Ahmadnya bangun tidur nggak gosok gigi udah di lapangan tenis. Background gue kan bulu tangkis sama tenis ya beda tipis lah. Cuman bolanya bulat kan agak-agak berat. Akhirnya gue sampai ditanya nama yang lain, lu nggak mau main bulu tangkis lagi? Nggak, mau tenis. Pokoknya gimana caranya jangan sampai kalah. Mesti nyari lapangan kesana sini, nyobain pakai pelatih. Kadang marah-marah gue bilang, ini latihan 15 tahun lalu kayak begini, sekarang kayak begini lagi. Gara-gara buat ini nih. Gara-gara buat pertandingan ini nih. Dan mudah-mudahan acara ini juga benar kata Pak Michael, Pak Wandi, ya yang namanya olahraga menang kalah pasti akan ada. Tapi yang dicarikan bukan itu, tetapi mudah-mudahan acara ini menjadi vehicle, menjadi tempat di mana bisa memajukan olahraga dengan misi-misi baik, tentunya juga ada sumbangsinya juga untuk negara dan apalagi untuk teman-teman atlet-atlet kita yang nanti akan kita sumbangkan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atlet-atlet yang biar bisa lebih sejahtera lagi semua.